Saya akan memulai debat dalam 3, 2, 1. Otomatisasi adalah penerapan teknologi, program, robotika, ataupun proses untuk membuat produk dengan input manusia yang minimal. Penggunaan robot industri, kecerdasan buatan, dan sistem otomatisasi menjadi standar baru dalam dunia industri saat ini. Pada satu sisi, ini meningkatkan efisiensi dan juga menurunkan biaya produksi secara drastis dan signifikan. Namun, otomatisasi menggantikan manusia sebagai tenaga kerja, terkhusus kaum menengah ke bawah tentunya sangat merugikan, karena mereka sangat bergantung pada pekerjaan ini. 3 pemikaian masalah pada mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, otomatisasi tanpa regulasi dapat memicu kesetimbangan struktural. Kemajuan teknologi seharusnya menjadi masa depan yang adil, bukan menjadi jurang antara yang memiliki mesin ataupun tidak, antara kaum menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Sehingga mengganti buruh dengan mesin tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan ribuan pekerja dan stabilitas ekonomi nasional akan sangat merugikan dan juga menjadi beban bagi negara. Yang kedua, keuntungan terpusat kepada pemilik perusahaan dan juga pemilik modal saja, sedangkan beban disebarkan kepada seluruh pekerja dan juga negara. Ribuan orang kehilangan pekerjaannya sehingga negara di sini harus menanggulangi pengangguran, harus melakukan pelatihan ulang hingga jejaring sosial. Yang ketiga, tidak adanya insentif untuk otomatisasi. Buruh bukan alat produksi, tapi buruh di sini adalah bagian dari struktur sosial ekonomi bangsa. Namun, perusahaan tidak memiliki insentif untuk mempertahankan pekerja atau melakukan otomatisasi secara bertahap, sehingga otomatisasi di sini dilakukan secara serentak, sehingga ini akan menjadi PHK massal. Pada status quo, otomatisasi berjalan cepat tanpa kendali fiskal karena tidak ada mekanisme yang membatasi ataupun mengatur skala otomatisasi oleh perusahaan, sehingga pajak tetap rendah meskipun profit yang diterima oleh perusahaan itu semakin meningkat dan semakin meningkat setiap harinya, sehingga negara di sini harus menanggung beban sosial. Pajak tinggi adalah alat koreksi keadilan terhadap kesetimbangan yang dihasilkan oleh otomatisasi. Otomatisasi bukan soal efisiensi, tetapi di sini juga persoalan keadilan ekonomi dan juga sosial. Ketika perusahaan menggantikan sebagian besar buruhnya dengan mesin, mereka mengalihkan beban dari produksi manusia ke teknologi, sehingga ini menyebabkan banyaknya dampak sosial seperti banyaknya pengangguran, menurunnya daya beli dan juga lain sebagainya. Dalam sistem ekonomi modern, pajak adalah alat koreksi bagi pasar. Jika otomatisasi menciptakan kesenjangan sosial, maka pajak yang tinggi adalah cara dari pemerintah untuk menarik kembali sumber daya agar bisa didistribusikan kembali kepada masyarakat yang terdampak. Tanpa kebijakan ini, keuntungan perusahaan hanya akan terpusat di tangan pemilik modal saja. Sehingga pajak yang tinggi di sini adalah kompensasi atas kerugian yang diterima oleh publik. Pajak tinggi mendorong perusahaan untuk menjalankan otomatisasi dengan tanggung jawab. Pada status quo, perusahaan tidak punya alasan untuk memikirkan dampak sosial yang diterima oleh masyarakat karena perusahaan di sini tidak dirugikan. Perusahaan tetap untung karena perusahaan tidak mendapatkan penalti. Bahkan perusahaan malah mendapatkan insentif digitalisasi dari pemerintah. Sehingga pajak yang tinggi di sini memberikan tekanan agar korporasi yang pertama melakukan otomatisasi secara bertahap, yang kedua memberikan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak, yang ketiga membuat skema kerja antara manusia dan juga mesin, bukan mengganti total manusia menjadi mesin. Negara juga membutuhkan sumber daya yang baru untuk menanggulangi krisis sosial akibat transformasi drastis dari teknologi ini. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton dari gelombang PHK massal akibat otomatisasi. Pengangguran struktural yang terjadi saat ini adalah biaya sosial dari keputusan korporasi, dan biaya ini dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat dan juga negara melalui subsidi pengangguran, program pelatihan kerja, dan juga jaminan sosial. Namun, sayangnya sumber daya fiskal negara itu terbatas, apalagi karena penerimaan pajak penghasilan pribadi dan juga konsumsi masyarakat juga ikut menurun akibat meningkatnya pengangguran. Dengan pendapatan dari pajak ini, negara bisa yang pertama menyediakan pelatihan yang berbasis industri masa depan, yang kedua menyubsidi UMKM, yang ketiga membiayai transisi tenaga kerja. Maka dari itu di sini saya menawarkan 2 proposal. Yang pertama, dana dialihkan ke pekerja dari pajak otomatisasi. Negara membentuk dana peralihan pekerja yang khusus digunakan untuk membantu orang yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi di sektor manufaktur. Mekanismenya adalah yang pertama, pajak tinggi itu pajak tinggi yang dikenakan kepada perusahaan akan disalurkan ke dana ini. Dana ini dapat digunakan untuk yang pertama, pelatihan ulang bagi buruh supaya bisa bekerja di bidang yang baru, yang walaupun bidang ini tidak relevan dengan bidang pekerjaan yang sebelumnya. Yang kedua, bantuan untuk memenuhi kebutuhan sementara selama buruh ini masih belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, dukungan untuk memulai usaha kecil sehingga buruh-buruh yang dipecat tersebut masih tetap mendapatkan modal untuk memulai usaha baru. Yang kedua, pajak bertingkat dan insentif untuk otomatisasi yang bertanggung jawab. Negara memberlakukan sistem pajak bertingkat, yaitu semakin banyak jumlah pekerja yang digantikan oleh mesin, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Tetapi pajak tersebut akan turun ataupun akan mendapatkan potongan apabila perusahaan itu mau bertanggung jawab atas
otomatisasi yang telah diterapkan. Mekanismenya adalah ketika perusahaan menggantikan lebih dari 50% pekerjanya, maka pajaknya akan semakin tinggi. Tapi jika mereka menyediakan pelatihan pekerjaan bagi pekerja yang telah dipecat ini, maka pajaknya akan turun. Jika mereka menciptakan sistem kerjasama antara manusia dan juga mesin, maka pajak akan dapat dipotong. Proposal yang saya tawarkan ini sepenuhnya karena supaya perusahaan itu tidak hanya berpikir soal efisiensi dana saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang telah diperbuat atas otomatisasi ini. Maka di sini saya juga menyiapkan sanggahan apabila tim oposisi menyatakan bahwa otomatisasi adalah bentuk kemajuan zaman. Jika pajaknya tinggi, maka perusahaan dapat berhenti berinovasi ataupun pindah ke luar negeri. Maka di sini saya akan menjawab, otomatisasi adalah bagian dari perkembangan zaman, memang. Tetapi kami di sini hanya menolak otomatisasi yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Karena mosi ini tidak melarang inovasi, tetapi mengaturnya supaya inovasi yang tercipta itu tidak menciptakan kesetimpangan sosial. Pajak itu hanya berlaku bagi perusahaan yang menggantikan sebagian besar pekerjanya dengan mesin. Jika perusahaan tersebut tidak melakukan hal ini, maka perusahaan juga tidak akan mendapatkan pajak yang tinggi. Terkait ancaman pindah ke luar negeri, pemerintah tentunya memiliki banyak sekali cara untuk membuat investasi tetap stabil dengan infrastruktur digital yang baik. Maka Dewan Juri yang terhormat, dalam dunia yang semakin terdigitalisasi ini, otomatisasi bukan sekedar pilihan teknis, tetapi otomatisasi itu dapat menjadi penentu arah masa depan kita. Apakah akan menjadi masa depan yang adil bagi kaum menengah ke bawah, ataupun hanya menjadi masa depan yang hanya menguntungkan segelintir pemilik perusahaan dan juga menjadi pemecatan massal saja. Maka di sini juga akan terterapkan sistem yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Kami di sini tidak anti teknologi, kami juga tidak menolak inovasi, tetapi kami menolak ketika kemajuan yang dilakukan itu mengorbankan banyak sekali pekerja. Ketika kemajuan yang ditawarkan itu tidak adanya kompensasi yang setimpal dari kemajuan yang merugikan ini. Ini adalah cara untuk membela masyarakat dari ketimpangan yang dipicu oleh pasar yang tidak terkendali. Maka dengan sangat urgensi dan tanggung jawab moral, kami menegaskan bahwa kami mendukung penuh mosi perdebatan kali ini.